Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ari Sarillah. Saya akan menceritakan tentang konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar adalah pertemuan yang diadakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pertemuan ini merupakan upaya untuk menghentikan konflik antara Indonesia dan Belanda, khususnya dalam hal pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Melalui KMB Belanda dan dunia internasional mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat, di mana RI merupakan salah satu negara bagiannya. KMB tidak hanya penting bagi Indonesia dan Belanda, tetapi juga memiliki signifikan besar dalam perkembangan hukum internasional. Berikut adalah contoh peristiwa yang terjadi dalam KMB, yaitu Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia Serikat secara penuh dan tanpa syarat. RIS menerima kedaulatan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konstitusinya. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949. Beberapa tokoh yang terlibat di KMB antara lain, yang pertama, Muhammad Hatta sebagai Ketua Delegasi RI. Yang kedua, Sultan Hamid, Ketua Delegasi Bijenkorps for Federal Overleg atau BFO. Van Marseven, Ketua Delegasi Belanda. Salah satu hasil KMB yang disepakati pada 21 November 1949 ialah penetapan Indonesia sebagai sebuah negara federal bernama RIS yang terdiri atas 16 negara bagian. Kedaulatan RIS diakui oleh Belanda. Wilayah RIS mencakup semua wilayah bekas kekuasaan Hindia Belanda dengan pengecualian Irian Barat. Dan menurut kesepakatan akan berada di bawah Belanda hingga Oktober 1962. RIS mendapat pengakuan sebagai negara yang merdeka secara hukum pada 27 Desember 1949 dengan Soekarno sebagai presiden. Namun RIS tidak berusia panjang. Pada Agustus 1950, negara-negara federal dibubarkan dan di Indonesia dibentuk suatu negara kesatuan RI atau Republik Indonesia.